Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanto Indah Ramadan dengan NIM 12022223250 dari kelas SI 4608. Di sini saya sebagai anggota kelompok dan juga sekaligus perwakilan dari kelompok 1 dengan judul aplikasi atau web yang kami buat adalah Teman Jiwa. Jadi aplikasi kami ini terkait aplikasi mental health, yang dimana dalam aplikasi ini kita bisa sebagai pasien atau pengguna kita bisa berkonsultasi, lalu juga mengerjakan kuis dan juga menonton artikel yang telah dibuat oleh seorang psikolog. Baik, langsung saja untuk demo aplikasinya di sini. Pertama kali untuk tampilannya seperti ini, untuk tampilan awal dari aplikasinya. Jadi di sini kita bisa masuk sebagai pengguna atau pasien, lalu juga bisa masuk sebagai psikolog. Namun sebelum masuk, kita terlebih dahulu mendaftar. Di sini untuk mendaftar juga kita bisa mendaftar sebagai pengguna dan juga sebagai psikolog. Untuk pertama kali kita akan mendaftar sebagai psikolog terlebih dahulu. Oke. Baik, di sini tertampil untuk pengisian dari akun sisi psikolog. Ini kita akan membuat akun. Di sini kita pilih gambarnya. Lalu untuk emailnya kita masukkan. Untuk passwordnya kita masukkan. Kita konfirmasi lagi untuk password yang sama. Untuk nomor lisensi sini bebas, saya akan randomnya. Untuk spesialisasi sini kita masukkan seperti ini saja. Untuk pengalaman kita masukkan, lalu untuk biaya konsultasi untuk awal kita setting seperti ini. Untuk sini baik, lalu kita pencet daftar. Nah, oke, jadi di sini akan tertampil halaman awal untuk dari psikolog itu tersendiri. Nah, di sini tertampil untuk informasi profilnya, lalu juga terdapat foto profil dan deskripsi singkat dari psikolog tadi. Lalu untuk dari sisi menu edit profile, di sini kita bisa mengedit misalnya seperti foto profile, lalu juga nama dan lain sebagainya. Untuk di sini mungkin kita bisa update eh, ini mungkin apa biaya konsultasinya kita naikkan 5.000, lalu kita simpan. Oke, sudah. Nah, di sini untuk psikolog ada beberapa fitur, yaitu ada fitur kelola assessment, jadwal konsultasi, kelola jadwal, lalu ada kelola artikel. Nah, yang pertama di sini ada kelola assessment. Untuk kelola assessment ini sendiri, di sini pada bagian psikolog dia bisa menambahkan misalnya assessment. Di assessment terkait ini misalnya kita tambahkan, lalu untuk deskripsi assessmentnya kita isikan. Nah, untuk pertanyaannya kita bisa pilih seperti ini, terus simpan. Nah, dia akan tertampil list pertanyaan yang telah kita buat. Jika kita ingin mengelola, kita bisa sini masukkan pertanyaan, kita simpan. Nah, di sini akan tertampil untuk daftar pertanyaannya. Lalu kita tambahkan lagi, akan otomatis tertambah. Lalu kita tambahkan lagi, kita tambahkan menjadi 10 mungkin ya. Oke.
di sini sudah saya tambahkan untuk 10 daftar pertanyaan, lalu kita pencet selesai. Lalu di sini selain ada kelola assessment, di sini untuk sisi psikolog juga bisa melihat jadwal konsultasi. Nanti setelah kita mendaftarkan pada bagian pada role pasien, di sini setelah pasien melakukan booking atau booking konsultasi psikolog, di sini akan tertampil jadwal konsultasi yang telah di booking oleh pasien tersebut. Sebelum ke bagian jadwal konsultasi, lebih baiknya kita sebagai psikolog akan mengelola jadwal kita terlebih dahulu. Misalnya jadwal untuk konsultasi di sini. Misal kita set di jadwal konsultasinya di hari Sabtu pada jam 8.15 hingga di jam 10.15, ada 2 jam. Lalu kita simpan. Sini akan tertampil list jadwal. Nah, misalnya kita ingin menambahkan lagi, kita tinggal tambahkan. Misal sama di tanggal 7, kita set tadi jam 10.15, sekarang jam 11.20 hingga jam 13.20. Baik, kita simpan. Nah, di sini ada 2 jadwal yang telah saya tambahkan. Lalu selain menambahkan jadwal, untuk sisi psikolog sendiri dia juga bisa mengelola artikel. Oh ya, namun sebelum mengelola artikel, di sini untuk psikolog juga bisa mengedit. Untuk mengedit jadwalnya, misalnya dia ingin memajukan jamnya menjadi jam 9.15. Kita simpan, akan otomatis teredit. Nah, jika di sini tiba-tiba untuk sewaktu-waktu jadwal di sini si psikolog ada waktu mendadak, psikolog bisa memencet tombol ini, jadi otomatis nanti jadwalnya tidak tersedia. Nah, jika kemungkinan sudah ada waktunya, sini psikolog bisa memencet lagi tombol tersedia, maka statusnya akan terupdate menjadi tersedia. Lalu juga jika psikolog ingin menghapus jadwalnya, misal di sini untuk jadwal yang ini karena psikolognya mungkin ingin istirahat, jadi kita hapus untuk jadwal yang ini, otomatis terhapus. Lalu kita tambahkan jadwal misalnya di hari kedepannya, hari besoknya kita bikin jadwalnya lagi jam 14.20. Ini misalnya jam 14.20 hingga 16.20. Kita simpan. Nah, ini akan tertampil jadwalnya. Nah, setelah dari kelola jadwal, di sini untuk fitur dari si psikolognya ada fitur kelola artikel. Untuk kelola artikel ini sendiri, jadi psikolog bisa menambahkan artikel yang ingin dia buat. Misalnya dia ingin membuat artikel tentang motivasi atau juga video yang dia mungkin punya channel YouTube, dia bisa menyematkan linknya dan nanti akan tertampil pada sisi user untuk kelola artikel ini. Kita misalkan untuk tambah artikel, misalnya kita masukkan judul misalnya kita masukkan misalnya untuk judulnya seperti ini. Nah, untuk gambar sampulnya bisa kita pilih ini, seperti ini saja. Nah, lalu untuk misalnya untuk psikolognya memiliki channel YouTube. Nah, sini untuk psikolog bisa menyematkan link atau URL video YouTube yang valid. Nah, nanti akan tertampil pada pasien. Di sini saya akan menggunakan contoh YouTube orang lain.
video ini, kita salin linknya, kita pastikan di sini. Deskripsinya misalnya untuk deskripsinya kita isikan seperti itu saja. Lalu untuk lampiran ini kita bisa memasukkan gambar ya, gambar seperti poster-poster penyemangat seperti itu mungkin ya. Di sini saya ya memasukkan gambar random saja. Oke, untuk gambarnya kita masukkan ini saja. Nah, ini untuk deskripsi bagian kedua, misalnya ada cerita lain itu bisa kita ya kupas saja. Untuk lampiran bagian kedua kita masukkan gambar yang sama. Kita simpan. Nah, di sini akan tersimpan dan masuk listnya untuk waktu unggahnya, lalu ada judulnya, deskripsinya. Ini kita bisa melihat detailnya. Nah, ini yang akan tertampil pada si user nanti akan tampil seperti ini. Oke, kita kembali. Lalu jika psikolog ingin mengedit tulisannya, misalnya kita tinggal edit, kita hapus yang ini. Oke, kita sudah terupdate, kita cek lagi. Sudah terhapus, tadi saya menghapus bagian kesekiannya. Oke, kita kembali. Nah, jika psikolog ingin menghapus, ini juga bisa dihapus. Saya contohkan untuk yang terbaru saja. Di sini saya akan menambahkan judul yang sama, misalnya. Nah, baik. Di sini saya telah menambahkan judul yang kedua. Nah, di sini saya akan memperagakan jika psikolog ingin menghapus judul yang ini. Karena kan mungkin untuk judulnya double ya. Ini psikolog ingin menghapus, tinggal hapus dan otomatis untuk judul yang tadi akan terhapus. Mungkin seperti itu untuk tampilan psikolog sebelum pasien menggunakan fitur booking konsultasi. Nanti untuk jadwal konsultasi ini sendiri akan tersambung pada bagian user. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan untuk bagian role pasien. Di sini sama seperti pada role psikolog sebelumnya. Sini kita daftar terlebih dahulu sebagai pasien. Kita masukkan alamat email, lalu kita masukkan kata sandinya. Oke, kita daftar. Nah, oke, jadi di sini untuk fitur pasien tersendiri di sini lebih banyak daripada fitur dari psikolog. Di sini untuk beberapa fitur yang ada di pasien, di sini ada fitur top up saldo, lalu fitur assessment, riwayat assessment untuk melihat assessment yang telah dia lakukan, lalu ada fitur konsultasi yang tadi telah saya contohkan jika psikolog telah mendaftar dan pasien ingin melakukan konsultasi dengan psikolog tersebut. Lalu di sini setelah pasien melakukan booking konsultasi, di sini akan tertampil untuk jadwal konsultasinya, sama seperti pada bagian psikolog sebelumnya. Lalu ini untuk artikel. Nah, artikel ini sendiri seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, role psikolog telah menambahkan artikel. Nah, kemudian pasien ini bisa membaca
daftar artikel yang telah dibuat oleh psikolog. Di sini tadi untuk psikolognya namanya ini telah dibuat, kita bisa membaca dan Lo pernah nggak sih mikir uh, yang lama banget, super panjang? menjalankan video Panjang dan mungkin sampai menyita banyak waktu lo. Tapi yang lo pikirin itu adalah sebuah hal yang gak jarang. Sebenarnya lo sendiri tuh sadar. lo bisa mengunduh lampiran juga. Ini lampiran yang telah dilampirkan. Untuk deskripsinya tadi kita kembali. Nah, ini untuk uh, artikel lain yang telah dibuat oleh psikolog lain. Ini kita juga bisa. Hari ini gue ngobrol dengan Dr. Elvin Gunawan. Dia tidak menambahkan gambar atau thumbnail ya. Dia hanya sederhana saja untuk ininya. Lalu untuk fitur utamanya pada bagian psikolog ini, pada bagian pasien, maksud saya, di sini ada fitur top up saldo. Ini misalnya kita ingin top up saldo, mungkin kita top up 20.000 terlebih dahulu. Metodenya bebas, sebuah GoPay. Nah, oke, di sini akan tertampil saldo yang sebelumnya Rp0, di sini tertampil Rp20.000. Nah, setelah untuk konsultasi, pasien ini akan mengarahkan pada bagian konsultasi. Lalu pada bagian konsultasi ini, pasien tinggal bagian memilih psikolog mana yang ingin dia tuju. Misalnya psikolog yang ini yang telah dibuat sebelumnya tadi, kita pencet konsultasi. Ini untuk jadwal yang tadi di set oleh psikolog sebelumnya ya. Nah, di sini kenapa? Coba kita terlebih dahulu. Tidak bisa pesan dikarenakan saldo tidak cukup untuk melakukan booking. Jadi di sini ada sistem di mana jika saldo kurang dari biaya konsultasi yang diset oleh psikolog, maka pasien tidak akan bisa melakukan booking konsultasi. Di sini pasien akan diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan top up saldo. Nah, di sini kan tadi kita awalnya top up 20.000. Nah, di sini untuk biaya konsultasinya tadi minimal adalah 55.000. Nah, kita tambahkan besar 50.000 untuk saldonya. Ini akan tertambah menjadi 70.000. Oke, kita ulang lagi bagian konsultasi. Lalu kita pilih psikolog yang tadi. Nah, di sini akan tampil tidak ada pop up peringatan bahwa saldonya kurang. Ini kita bisa memilih di tanggal 7 di jam berikut sesuai yang telah diset oleh psikolog. Lalu kita tinggal isikan pesannya. Oke, lalu kita klik pesan. Oh, maaf, mungkin yang ini. Oke, di sini konsultasi berhasil dan saldonya telah dikurangi sebesar 55.000 sesuai dengan tarif yang diberikan oleh psikolog. Nah, di sini juga akan tertampil jika saldonya otomatis terkurangi dari yang tadinya 70.000 dikurangi 55.000, sisa untuk saldo saya sendiri adalah 15.000. Oke, jadi setelah kita booking konsultasi, kita bisa melihat jadwal konsultasinya seperti ini. Ini statusnya sudah terkonfirmasi, tinggal menunggu link yang nantinya akan dikirimkan oleh psikolog. Lalu untuk fitur lain di sini pasien bisa mengakses asesmen. Di sini mungkin untuk pasien bisa memilih. Di sini nanti akan tertampil beberapa list pertanyaan yang disetting atau dibuat oleh psikolog untuk pasien itu mungkin mendeteksi dini bagaimana kesehatan mental mereka. Kita pilih yang telah disetting tadi sebelumnya seperti ini. Di sini ada skill instructionnya. Untuk satu nih tidak pernah, dua jarang, tiga kadang-kadang, empat sering, lima sangat sering. Kita isikan secara cepat saja untuk demonya. Ini
misal kita masukkan angka 4 semuanya 25. Oke, nah setelah itu kita pencet selesai dan lihat hasil. Nah, karena kan tadi kita memilih angka yang sangat tinggi 4 dan 5, jadi dikategorikan di sini adalah berat untuk hasil assessment awalnya. Lalu kita kembali, di sini akan tertampil di riwayat assessment. Untuk assessment, nama penilaian, poin, lalu juga untuk kategorinya. Lalu di sini untuk melihat hasil secara lengkapnya seperti ini. Oke. Lalu setelah kita melakukan assessment tadi, di sini untuk di dashboard awal di tampilan home pada role pasien akan tertampil monitoring di mana tes terakhir yang dia lakukan. Di sini untuk tes terakhirnya yang tadi setelah kita lakukan, saya lakukan, itu kategorinya berat. Lalu kita bisa melihat detailnya seperti ini. Kita kembali. Nah, jika kita ingin melakukan tes lagi, boleh-boleh saja. Misal kita setnya di yang untuk nilainya rendah kali ya. Di sini untuk nilainya kita set rendah. Ya, sekali ini. Lalu setelah itu kita pencet selesai. Nah, di sini karena set nilainya tadi rendah atau tidak sering atau jarang seperti itu, dikategorikan untuk pasien ini adalah gejalanya masih ringan, jadi mungkin belum perlu penanganan untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, setelah itu di sini akan tertampil riwayatnya, yang sebelumnya berat, mungkin dia setelah konsultasi. Nah, di sini akan tertampil ringan. Lalu kita kembali. Nah, di home di sini akan real time tertampil tes terakhir yang dia lakukan. Dikarenakan tadi si pasien ini telah melakukan assessment lagi dan untuk kategorinya ini ringan, maka akan tertampil sesuai tes yang dia lakukan terakhir. Di sini maka kami menamakan untuk fitur ini adalah fitur monitoring real time, dan fitur ini juga tertampil pada bagian awal websitenya. Jadi akan memudahkan pasien ini untuk selalu memonitoring bagaimana kondisi mental dia secara real time. Ya, seperti itu. Nah, untuk pada bagian pasien mungkin seperti itu untuk fitur-fiturnya. Oh ya, satu lagi ini untuk fitur dari pasien, dia juga bisa mengupdate profilnya. Misal kita update namanya, di sini kita hapus seperti ini. Oke, setelah berhasil diperbarui, oke, sini juga tertampil. Oke, mungkin seperti itu untuk fitur dari pasien. Nah, selanjutnya akan ada fitur dari psikolog, yang dimana setelah pasien memesan atau melakukan booking konsultasi, si psikolog akan mendapatkan notif juga jika konsultasi si pasien ingin berkonsultasi dengan dirinya seperti ini. Namun untuk pada bagian psikolog, dia bisa menambahkan link Meet, misalnya link Google Meet, link Zoom, dan lain sebagainya untuk psikolog dan pasien ini melakukan konsultasi secara daring atau secara online. Baik, selanjutnya akan saya peragakan bagaimana psikolog akan mengirimkan link Google Meet pada pasien. Saya akan memperagakan seperti fitur yang saya sebutkan sebelumnya, di mana psikolog bisa menambahkan link Google Meet yang ingin dia berikan kepada pasien jika sesi konsul telah atau akan dimulai. Sini kita masuk sebagai psikolog yang tadi didaftarkan dan juga di booking oleh bagian
pasien. Kita masukkan dashboardnya. Oke, ini tertampil dashboard yang tadi pada bagian psikolognya. Nah, tadi untuk jadwal konsultasi sebelum pasien itu melakukan booking, tadi tidak ada. Nah, setelah pasien melakukan booking, di sini akan tertampil eh, jadwal konsultasi masuk dari pasien, lengkap dengan waktu dan tanggal, juga status dan catatan yang ditulis oleh pasien. Baik, lalu di sini ada link Google Meet. Sini saya akan membuat Google Meet-nya terlebih dahulu. Oke, untuk Google Meet-nya telah terbuat. Ini kita copy linknya, lalu kita pastekan di sini dan simpan link. Oke, link Google Meet berhasil diperbarui. Nah, di sini saya akan menunjukkan pada bagian pasien. Untuk bagian pasiennya juga akan tertampil sama seperti bagian psikolog yang telah menambahkan linknya tadi. Oke, ini pasien yang tadi booking konsultasi dengan Novan SPSI. Sini kita lihat di jadwal konsultasi. Oke, kita lihat di sini setelah psikolog tadi menambahkan link konsultasinya, di sini akan tertampil juga link konsultasinya. Kita tinggal bisa pencet saja. Sini akan terarah di link Google Meet yang telah dibuat oleh psikolog tadi. Nah, setelah sesi konsulnya selesai, di sini bagian pasien dia bisa memencet tombol selesai konsultasi, maka akan muncul notif konsultasi berhasil diselesaikan. Lalu di sini untuk statusnya juga bertambah akan menjadi selesai. Oke, mungkin seperti itu untuk video demo yang kami buat. Video demo bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.